Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Mbak Kety di Sekolah Minggu Online GKJ Bandung. Bagaimana kabar adik-adik sekarang? Sudah pada libur ya? Nah adik-adik, apa yang adik-adik lakukan selama liburan ini? Di rumah saja atau sudah mulai keluar rumah? Ingat ya, kalau adik-adik pergi keluar rumah atau berkegiatan di luar rumah, harus tetap memperhatikan peraturan pemerintah dan protokol kesehatan. Oke? Wah, hari ini Mbak Kety bawa apa ya? Mbak Kety bawa tas. Adik-adik semua punya tas ini ya? Ada beberapa yang mungkin belum punya. Nah, Mbak Kety mau tunjukkan nih, kalau kita keluar rumah, apa saja yang harus kita bawa ya? Pertama, kita membawa minum. Supaya kalau haus, kita tidak usah bingung cari minum di mana. Dan tidak perlu beli-beli minum ya. Terus apalagi ya? Tisu. Nah, untuk membersihkan diri kita, terutama di area wajah dan juga tangan. Kemudian apalagi ya? Wow, dompet untuk membawa uang ya. Kemudian terpenting nih saat ini, hand sanitizer untuk mencuci tangan kita. Karena kalau di luar kita pun tetap harus rajin mencuci tangan ya. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah masker. Oke? Dilepas dulu ya maskernya. Nah, kalau nanti gereja sudah mulai berkegiatan lagi dan juga sekolah minggu sudah mulai berkegiatan lagi, kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa ada satu hal yang tidak boleh lupa dibawa. Nih, apa ya? Wow, apa ya? Alkitab. Ya. Nah, sekarang sekolah minggu hari ini Mbak Kety mau mengajak adik-adik mempersiapkan Alkitab. Coba ambil dulu Alkitabnya ya, karena kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Oke, siapkan ya. Nah, sekarang Mbak Kety taruh dulu ya tasnya. Adik-adik, walaupun kita terpaksa harus liburan di rumah aja atau liburan di kota kita sendiri aja nih, kota Bandung. Nggak bisa pergi jalan-jalan keluar kota, nggak bisa pergi jalan-jalan ke tempat wisata, bahkan nggak bisa mengunjungi saudara kita. Kita harus tetap bersukacita, ya. Karena sukacita dalam hati kita itu bukan tergantung dari keadaan di sekeliling kita. Sukacita juga tergantung dari adanya Kristus di dalam hati kita. Kalau ada Kristus dalam hati kita, walaupun keadaan sedih, keadaan yang mengecewakan, hati kita sedih, hati kita kecewa, kita bisa tetap bersukacita. Nah, Mbak Kety mau mengajak adik-adik bernyanyi ya. Sekarang Mbak Kety minta adik-adik semua berdiri ya. Kita mau bernyanyi dengan gerakan. Ayo jangan malu-malu, kita berdiri. Yuk kita nyanyi ya.
gimana adik-adik? Sudah semakin bersukacita hatinya? Ya, sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu online. Kami bersyukur karena Tuhan juga senantiasa memberkati kami dan menyertai kami. Kami mohon Tuhan Roh Kudus menuntun kami saat ini agar kami dapat bersungguh-sungguh memuji Tuhan dan juga mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Semoga adik-adik semakin bersukacita ya. Oh ya, ada satu lagi yang bisa membuat kita tetap bersukacita. Apa itu? Rasa syukur. Kalau kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, maka hati kita akan semakin senang dan semakin bersukacita. Nah, hari ini Mbak Kety mau mengajak adik-adik bernyanyi untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita ya. Tetapi sebelum kita mendengarkan cerita, mari sekarang kita berdoa dulu, memohon bimbingan Tuhan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita
firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya memberikan konsentrasi kepada kami, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, kami bisa memahami apa yang disampaikan nanti. Dan yang terpenting adalah kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan untuk kami. Sehingga kami nanti bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tentu kalian masih ingat ya cerita minggu lalu tentang Esau dan Yakub. Bagaimana Yakub menipu Esau dan menipu ayahnya untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat dari ayahnya. Karena kejadian itu, Esau begitu marah kepada Yakub sampai-sampai Esau berniat untuk membunuh Yakub. Hal itu diketahui oleh Ribka ibunya, dan Ribka begitu khawatir akan keselamatan Yakub, sehingga Ribka menyuruh Yakub untuk pergi meninggalkan rumah mereka. Untuk mengungsi dulu supaya Yakub aman ya dari kejaran Esau. Nah, kemana Yakub disuruh mengungsi? Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah pamannya, yaitu saudara Ribka yang bernama Laban. Kemudian pergilah Yakub dari rumahnya untuk menuju rumah Laban. Di tengah perjalanan, tepatnya di Haran, Yakub kemalaman sehingga ia harus bermalam di suatu tempat. Dia mengambil sebuah batu dan menggunakannya sebagai bantal atau alas kepalanya, dan dia tertidur. Di saat tertidur, Yakub bermimpi melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan ia melihat malaikat Allah turun dan naik di tangga itu. Dalam mimpinya Yakub mendengar Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan tempat di mana Yakub berbaring itu kepada Yakub, dan akan memberkati Yakub dengan keturunan yang sangat banyak. Tuhan berjanji menyertai Yakub kemanapun ia pergi. Wah, luar biasa sekali adik-adik mimpi Yakub. Keesokan harinya, Yakub bangun dari tidurnya dan dia segera mengambil batu yang dia gunakan untuk alas tidurnya itu dan dia membuat tugu peringatan dari batu tersebut. Dan dia menamai tempat itu Betel. Lalu Yakub melanjutkan perjalanannya ke rumah Laban. Sampailah Yakub di sebuah sumur tempat para gembala memberi minum ternaknya di padang. Di sumur itu Yakub bertemu dengan Rahel, anak Laban, pamannya. Rahel pun membawa Yakub menemui Laban. Mereka begitu bersukacita bertemu dengan Yakub. Yakub tertarik kepada Rahel dan ingin menikah dengannya. Namun Laban menyuruh Yakub tinggal dulu bersama mereka selama 7 tahun jika Yakub ingin menikahi Rahel. Yakub bersedia tinggal di rumah Laban selama 7 tahun karena ia sangat mencintai Rahel. Nah, setelah 7 tahun nih, Yakub meminta kepada Laban supaya dia bisa menikahi Rahel. Namun ternyata Laban malah memberikan kakak Rahel yang bernama Lea untuk menjadi istri Yakub. Karena Yakub sangat mencintai Rahel, sehingga ia tetap ingin menikahi Rahel. Walaupun Laban memberikan syarat lagi kepada Yakub untuk tinggal lagi di rumah Laban selama 7 tahun lagi. Akhirnya Yakub menikahi Lea dan Rahel. Ya. Lea adalah kakak Rahel. Beserta juga Bilha dan Silpa. Dan di rumah Laban, Yakub memperoleh 12 orang anak dari istri-istrinya. Dari Lea, Yakub memiliki 6 orang anak, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan seorang anak perempuan bernama Dina. Dari Rahel, Yakub memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dan dari Bilha, Yakub memiliki 2 orang anak laki-laki juga, yaitu Dan dan Naftali, serta dari Zilpa ia mendapatkan
2 orang anak laki-laki bernama Gad dan Asyer. Suatu hari, Yakub mendengar bahwa anak-anak Laban iri hati dan tidak lagi menyukainya, serta sikap Laban juga berubah kepadanya. Tuhan berfirman kepada Yakub untuk pulang, dan Tuhan berjanji akan menyertai Yakub. Lalu Yakub membawa anak-anak dan istri-istrinya dan seluruh hartanya pergi dari rumah Laban dan berjalan menuju ke pegunungan Gilead. Di hari yang ketiga barulah Laban menyadari bahwa Yakub beserta dengan anak-anaknya dan istri-istrinya telah pergi meninggalkan Laban. Dan pada waktu malam, Tuhan datang kepada Laban melalui mimpinya dan berpesan agar Laban jangan berbuat jahat kepada Yakub. Keesokan harinya Laban bersama dengan para hambanya mengejar Yakub dan akhirnya mereka bertemu dengan Yakub. Laban menegur Yakub, "Mengapa Yakub pergi diam-diam dengan membawa seluruh anak, istri, dan hartanya?" Yakub merasa kesal dengan Laban dan dia menjelaskan kepada Laban bahwa selama ini dia sudah bekerja keras untuk Laban. Dia mengikuti keinginan Laban untuk menikahi Lea. Dia bekerja dengan keras dan dia juga yang membuat Laban beruntung. Laban jadi memiliki banyak ternak, memiliki banyak uang karena Yakub yang bekerja keras untuknya. Laban mendengarkan apa yang dikatakan Yakub, dan mereka berdua membuat sebuah tugu peringatan. Tugu ini mengingatkan mereka bahwa Allah akan menyertai dan melindungi keluarga mereka masing-masing. Setelah itu, Laban dan Yakub makan bersama. Yakub menjamu Laban dan orang-orang yang bersama dengan Laban. Mereka begitu bersukacita dan Laban melepaskan kepergian Yakub beserta dengan anak-anak dan istri-istrinya dengan penuh sukacita. Yakub melanjutkan perjalanannya menuju rumah bapaknya di Kanaan. Di suatu tempat, ketika malam tiba, bertemulah Yakub dengan malaikat-malaikat Allah. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah dia, "Ini adalah bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Perjalanan mereka semakin lama semakin mendekati tanah Kanaan. Harusnya Yakub merasa senang ya, karena dia sudah hampir mendekati tempat kelahirannya atau rumahnya. Tetapi hati Yakub begitu risau adik-adik. Dia berpikir, dia merenungkan, dia resah, dia ketakutan, berbagai macam hal berkecamuk dalam hatinya karena dia membayangkan sebentar lagi dia akan bertemu dengan Esau. Dia berpikir, bagaimana ya sikap Esau ketika nanti akan bertemu dengan dirinya? Dia membayangkan Esau pasti akan sangat marah. Yakub kemudian mengirim utusan untuk bertemu dengan Esau. Dia menyuruh kepada utusannya untuk menyampaikan bahwa Yakub sedang berjalan menuju Kanaan dan ingin bertemu dengan Esau dan memohon pengampunan dari Esau. Akhirnya utusan itu pun pergi menemui Esau. Beberapa saat kemudian, utusan itu datang kembali kepada Yakub dan mengatakan bahwa Esau pun sedang berjalan menuju ke arah Yakub dengan diiringi 400 orang pasukan. Yakub begitu ketakutan dan dia berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Malam itu dia menyiapkan persembahan untuk Esau berupa ternak-ternak yang jumlahnya banyak dan kemudian dia menyuruh utusannya untuk mengantarkan itu kepada Esau.
Jadi dia menyuruh agar persembahan itu diantarkan lebih dahulu kepada Esau, sementara dia sendiri bermalam di tempat perkemahannya. Pada waktu malam, Yakub terbangun dan dia membawa seluruh anggota keluarganya, anak-anaknya, istrinya, untuk menyeberangi sungai Yabok. Dia membawa seluruh anggota keluarganya ke seberang sungai Yabok. Dan setelah itu dia kembali lagi untuk menyeberangkan seluruh harta bendanya, ternak-ternaknya, dan semua yang dia bawa, dia seberangkan ke seberang sungai Yabok. Setelah itu, Yakub tinggal seorang diri. Pada saat Yakub sedang diam seorang diri itu, datanglah seorang laki-laki. Dan tanpa disangka-sangka oleh Yakub, orang itu langsung menyerang Yakub. Sehingga mereka bergumul, bergulat, sedemikian rupa adik-adik. Sampai tanpa terasa, karena Yakub begitu kuat dan orang ini juga menyerang dengan begitu bersemangat, dengan kuat, mereka tanpa terasa telah melewatkan malam itu dan tibalah pada fajar menyingsing, pada pagi hari menjelang fajar menyingsing. Karena Yakub begitu kuat, orang ini kemudian memukul sendi pangkal paha Yakub dengan kuat. Pak, sampai sendi pangkal Yakub itu terplecok. Aduh, begitu sakit ya buat Yakub. Tetapi Yakub tidak menyerah. Dia tetap menahan orang itu sehingga orang itu tidak bisa pergi. Sampai orang itu berkata, "Lepaskan saya, lepaskan aku." Yakub berkata, "Tidak, saya tidak akan melepaskan kamu sampai kamu memberkati saya." Orang itu kemudian bertanya kepada Yakub, "Siapa kamu?" "Aku adalah Yakub," kata Yakub. Orang itu kemudian berkata kepada Yakub, "Mulai saat ini, namamu tidak akan dipanggil Yakub lagi. Kamu akan dipanggil Israel. Karena kamu telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kamu menang." Kemudian orang itu memberkati Yakub. Setelah memberkati Yakub, orang itu pun pergi meninggalkan Yakub. Yakub begitu terkesan dengan kejadian itu. Walaupun pangkal pahanya terplecok dan dia pincang, tapi dia begitu merasakan sukacita karena dia telah melihat Allah, telah bertemu dengan Allah. Sehingga Yakub menamai tempat di mana dia bergumul dengan Allah itu dengan sebutan Peniel, yang artinya bahwa aku telah melihat Allah, namun nyawaku tertolong. Nah, adik-adik, matahari pun terbit dan Yakub pun bangun dan menemui keluarganya. Dari kejauhan, Yakub melihat Esau dan pasukannya semakin mendekat. Yakub begitu ketakutan. Dia mengatur barisan keluarganya dengan aman, menempatkan mereka pada posisi-posisi yang aman. Lalu setelah mengatur barisan keluarganya, Yakub maju ke depan, paling depan di barisan keluarganya. Dan Yakub berjalan menuju Esau. Sambil berjalan beberapa kali dia bersujud ke tanah. Sampai 7 kali dia bersujud ke tanah. Tapi sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Esau berlari mendekati Yakub, dan begitu mendekat pada Yakub, dia mendekap, memeluk Yakub, memeluk lehernya, dan mereka berciuman dan bertangis-tangisan. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Keluarga yang sudah lama terpisah, akhirnya bisa bertemu kembali. Dan bertemu di dalam damai sejahtera. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kemarahan. Ketika Esau melihat orang-orang yang bersama-sama dengan Yakub, dia bertanya kepada Yakub, "Siapa ini semua yang bersama-sama dengan engkau?" Wah, dengan sukacita Yakub memperkenalkan satu persatu istri-istrinya, anak-anaknya, dan semua yang ada. Yakub
perkenalkan kepada Esau. Dan Esau turut bersukacita melihat keberhasilan Yakub. Dan terlebih lagi, Yakub juga sharing kepada Esau bagaimana Tuhan memberkati dia. Dan mereka semua berbahagia. Tadinya hari itu juga Esau mau mengantar Yakub dan keluarganya ke tanah Kanaan. Tetapi Yakub menolak karena anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan istirahat. Lagi pula, ternak-ternak Yakub yang banyak itu, banyak pula yang masih menyusui dan memerlukan istirahat juga. Esau juga tadinya ingin menugaskan atau meninggalkan beberapa orang hambanya untuk menemani Yakub. Tetapi dengan halus, Yakub menolak itu semua. Akhirnya mereka berpisah. Esau kembali ke tempatnya di perbukitan Seir, sementara Yakub berjalan kembali menuju tanah Sikhem di Kanaan. Sesampainya dia di tanah Kanaan, Yakub membeli sebidang tanah di Sikhem dan tinggal di sana bersama dengan seluruh keluarganya. Dia lalu mendirikan sebuah mezbah dan menamai mezbah itu Allah Israel adalah Allah. Adik-adik, saat ini teman-teman kalian dari beberapa kelas di sekolah minggu, mereka bergabung bersama-sama akan menyanyi, mempersembahkan sebuah lagu pujian yang indah bagi Tuhan. Kita akan dengarkan ya mereka. Ayo kita dengarkan. Di
Bagus ya persembahan lagu-lagu dari teman-teman kalian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bernyanyi dengan sangat indah. Nah, adik-adik, kalian mau nggak diubahkan Tuhan seperti Yakub? Nah, kenapa Yakub bisa berubah seperti itu adik-adik? Tentu itu semua karena kehendak Tuhan. Walaupun Yakub tidak layak, walaupun Yakub tidak pantas untuk mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang melayakkan dia. Bahkan Tuhan memberkati dia dan Tuhan mengubah hidupnya. Nah, Tuhan pun ingin mengubah kehidupan kita. Tuhan ingin agar Mas Suryo dan kalian semua adik-adik itu kehidupannya diubah menjadi lebih baik lagi. Menjadi serupa Tuhan Yesus. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita mau membuka diri kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan kita, dan bersedia untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dan pada saat itu, pada saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan dengan sangat senang hati akan memberikan roh-Nya kepada kita. Dan kita akan dituntun oleh Tuhan setiap hari melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan akan menjadikan kita saluran berkat bagi sesama. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu Tuhan, kehidupan kami juga diubahkan sama seperti Yakub ya Tuhan. Walaupun kami berdosa, kami tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan rindu untuk membawa kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan rindu menyelamatkan kami, Tuhan rindu memberkati kami. Bahkan melalui kami, Tuhan juga rindu agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas cerita yang telah kami dengarkan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin Tuhan, kami merubah hidup kami juga Tuhan, cara pandang kami. Kami mau melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang pribadi Tuhan. Bukan kata orang atau hanya mendengar dari cerita-cerita saja, tetapi kami ingin menjadi anak Tuhan yang betul-betul mengenal Engkau Tuhan dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online hari ini. Ingat ya, ketiga hal tadi yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan mau menjadi sahabat kita. Dan ketika Tuhan menjadi sahabat kita, kita berarti bisa menceritakan seluruh isi hati kita. Bahkan kita juga bisa meminta berkat dari Tuhan. Karena Tuhan mau mendengar dan mau memberkati kita. Dan ingat, ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Mbak Kety dan Mas Suryo juga mau menjadi teman buat adik-adik semua. Jadi, kalau ada yang ingin adik-adik sampaikan, atau yang ingin adik-adik doakan, sharingkan, bagikan kepada Mas Suryo atau Mbak Kety, bisa menghubungi nomor Mbak Kety di sini ya. Nanti Mbak Kety dan Mas Suryo akan mendoakan juga adik-adik. Mbak Kety dan Mas Suryo juga akan terus mengingat adik-adik di dalam doa. Oke? Nah, sampai di sini dulu ya ibadah kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.